Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang kehidupan di Madinah pasca hijrah. Hijrah bukan semata-mata menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang kafir atau pindah dari negeri kufur. Akan tetapi makna hijrah yang lebih jauh mendalam, yaitu berkumpul dan tolong-menolong dalam menegakkan jihad fisabilillah, meninggikan kalimat Allah dalam menyebarkan ilmu, amal, dan dakwah, serta memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah. Oleh karena itu, setelah Rasulullah menetap di negeri hijrah, yaitu Madinah, beliau dan para sahabat tidak sepi dari aktivitas membangun masyarakat yang islami. Madinah adalah negeri yang aman untuk menyebarkan dakwah, yang jauh berbeda dengan Mekah, karena Madinah adalah kota orang-orang Ansar, yaitu penolong-penolong agama Allah. Sedangkan Mekah adalah tempat orang-orang kafir musuh Allah, Rasulullah, Islam, dan kaum muslimin. Walaupun secara umum Madinah memiliki penolong-penolong dakwah, percampuran antara muhajirin dan ansor yang latar belakang dan ada istiadatnya berbeda menimbulkan masalah yang baru dan membutuhkan jalan keluar yang baru pula. Terlebih lagi, penduduk Madinah secara khusus pada saat itu terdiri atas 3 kaum dan sekaligus 3 agama, yaitu kaum muslimin yakni Ansor, orang-orang musyrik dari bangsa Arab dan Yahudi. Kaum Yahudi sendiri terdiri dari 3 kabilah, yaitu ada dari Bani Qainuqa, ada dari Bani Nadir, ada dari Bani Quraidah. Orang-orang Yahudi ini berasal dari Syam, atau sekarang dikenal dengan Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Mereka datang dan bermukim di Madinah karena ditindas dan diusir oleh bangsa Romawi yang beragama Nasrani sebab kejahatan Yahudi yang menganggap menghina semua umat selain mereka. Dan juga mereka mengetahui berita akan datangnya seorang nabi serta mengetahui tempat hijrahnya lewat wahyu Allah dalam kitab-kitab mereka. Mereka datang sesuai dengan niat dan janji bahwa akan mengikuti nabi tersebut jika telah keluar. Akan tetapi setelah muncul nabi, mereka menjadi kafir, mengingkari karena iri dan dengki akibat fanatisme jahiliyah kesukuan, yaitu lantaran Nabi Muhammad, nabi yang mereka nanti-nantikan, tidak berasal dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Meski masyarakat Madinah memang terdiri dari 3 penganut agama, pucuk pimpinan, yaitu Rasulullah, sekalipun orang-orang Yahudi dan musyrik memiliki para pemimpin dan ulama masing-masing. Orang-orang musyrik tidak memiliki kuasa atas kaum muslimin. Mereka berada di antara ragu dan yakin terhadap ajaran Islam. Namun, mereka tidak sanggup menampakkan permusuhan kepada Islam hingga akhirnya mereka memeluk agama Islam. Di antara mereka hanya ada sebagian yang menyembunyikan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memusuhi Islam secara terang-terangan, seperti Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Orang-orang seperti ini terpaksa menampakkan rasa simpati dan cenderung kepada Islam karena lemah dan rasa takut kepada kaum muslimin. Setelah perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin atas kafir Quraisy, makin tampaklah kemunafikan mereka, yakni beramal Islam secara lahir seperti sholat, zakat, jihad, dan lain-lain dengan tujuan untuk melindungi darah dan harta mereka dari Rasulullah. Adapun kaum Yahudi, sekalipun mereka telah bermukim dan berbaur dengan bangsa Arab, sesuai dengan watak buruk mereka, sangat menghinakan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka sangat bangga Israiliyah. Mereka menganggap halal harta orang Arab dan mereka bisa dengan sesuka hati memakannya. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap penyebaran agama mereka. Bahkan agama mereka diperjualbelikan lewat sihir, perdukunan, mengundi nasib, dan ramalan keberuntungan, dan semisalnya. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahli ilmu, mulia, dan ahli rohani. Mereka sangat pandai dalam berbagai mata pencarian berupa perdagangan dan perindustrian. Mereka paling licik dalam makar, tipu muslihat, persekongkolan dalam kejahatan, kesombongan, dan kedoliman. Mereka sangat lihai dalam penyusupan api permusuhan di antara kabilah-kabilah Arab. Perang yang berlangsung puluhan tahun tanpa henti antara Aus dan Khazraj adalah bukti nyata kejahatan mereka. Dengan adanya perang ini, mereka mendapat 2 faedah, yaitu dapat melindungi diri mereka terhadap bangsa Arab, serta mereka mendapat harta yang banyak dengan memberikan pinjaman berupa barang-barang dan alat-alat perang dengan riba yang berlipat ganda kepada mereka yang sedang berperang.
Kaum muslimin di Madinah berkuasa penuh sejak awal kedatangan mereka di sana tanpa ada seorang pun yang menguasai mereka. Oleh karena itu, mereka harus menghadapi tantangan hidup yang baru, mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga masalah perdamaian dan peperangan. Begitu pula penerapan secara umum ajaran Islam berupa halal dan haram, serta keseluruhan perintah dan larangan agama dalam segala aspek kehidupan. Masalah yang dihadapi oleh para sahabat Muhajirin secara khusus adalah kondisi Madinah yang berbeda dengan Mekah. Ketika di Mekah, walaupun bersatu di bawah satu kalimat tauhid dan memiliki tujuan yang sama, mereka terpencar dari rumah-rumah mereka, tertindas dan terusir serta tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Bahkan kekuasaan mutlak ada pada musuh mereka, yaitu kaum kufar Quraisy. Oleh karena itulah, ayat-ayat diturunkan di Mekah berkisar pada penjelasan dasar-dasar Islam dan hukum-hukum syariat yang dapat dilakukan secara perorangan berupa perintah atau kebaikan dan takwa, akhlak mulia dan menjauhi perbuatan keji. Oleh karena itu, mereka belum memiliki persiapan untuk membangun negeri Islam yang baru di Madinah. Rasulullah mulai membangun kota Madinah dengan melakukan 3 hal, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, dan mengadakan perjanjian damai. Oke, itu dia guys tentang sejarah kehidupan di Madinah pasca hijrah. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.